Selamat datang kembali di podcast kami berdua bersama gue Dias. Saya Kembara. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi podcastnya kita nih kali ini beda. Bahas profesional lagi. Enggak dong, kita kali ini pengen bahas yang lebih ringan. Sebelumnya kita bahas kasus-kasus kan. Iya. Satu kasus itu ya, kasus yang satu lagi kasus itu hot, lagi kan. hot di Indonesia. Kali ini kita pengen bahas yang hot juga. Tapi bukan kasus nih. Bukan, Oh, tapi ini fenomena. Iya, fenomena yang ada di Indonesia ya kan. Iya, pokoknya jadi kita pengen ngobrol tapi waras nih. Oh, kita ngobrol waras Iya. tapi receh lah gitu Iya. dia ya. Iya, ngobrolin receh tapi Iya, waras lah oke, gitu. oke. Ini menarik, ringan berarti kan harusnya yang ini kan. Hari ini tuh kita mau bahas sesuatu yang getarannya tuh sampai ke hati, sampai ke dada, sampai ke tulang. Sound horeg. Iya, sound horeg. Memang Itu lagi rame di iya, sana itu ya? speaker yang gede banget. Iya. Yang tahu-tahu waktu hajatan, waktu sunatan itu dia muncul live dangdut atau dia random, kadang-kadang bisa pakai organ tunggal, tapi itu speakernya gede banget dan itu ya kalau beberapa, gue belum pernah nonton secara live jujur aja, tapi gue sering nonton di YouTube tuh. Dia tuh yang penting bassnya tuh gede tuh. Iya, soalnya kan kita ngelihat dari layar HP aja kan, memang Itu nggak kedengeran apa-apa lah, Iya. bahas aja yang kedengeran. kaca-kaca itu bergetar gitu, buset. Iya kan? Ya, jadi jelasin dulu nih, kita mau jelasin dulu apa itu sound horeg. Sound horeg itu Iya. apa sebenarnya, ya kan? Jadi kalau definisi Umum ya rakyat ya. Nah, definisi umum ya, definisi awam. Sound horeg itu speaker gede, Gede banget, bener-bener gede. gede banget. Satu, Plus bassnya itu menggetarkan hati. menggetarkan hati. Bukan hati, tembok tuh retak loh gara-gara itu sound horeg. Kaca rumah orang pecah. Ada yang gue lihat itu tembok tuh retak. Dan volumenya pasti mentok. Wow, kerata kanan pokoknya. Iya. Mentok. Jadi dia biasanya muncul di hajatan-hajatan, terutama kalau acaranya ada kayak organ tunggalnya gitu lah, ada panggungnya, dangdutan segala macam. Nah, ini dia ada nih si sound horeg ini. Pokoknya ada acara rame-rame, sound horeg tuh ada lah ya. Iya. Lebih ke arah kayak karnaval lah. Kalau ada karnaval udah pasti dia ada. Iya, oke. Terus kayak banyak juga kayak ada syukuran juga bisa ada, sunatan juga ada. Jadi banyak juga yang pemilik acara tuh mengundang mereka juga memang. Oh, berarti ini tuh konsepnya kalau biasanya kita datang ke konser, tapi ini konsernya datang ke kita, iya kan? Iya, dia soalnya karena udah beberapa yang gue lihat dia tuh pakai truk gitu loh. Iya, betul. Jalan pakai truk. Karena saking besarnya kan. Gede banget, emang itu gede banget. Sebelum lebih jauh, ini populernya itu di daerah Jawa Timur sama Jawa Tengah sih. Iya. Si sound horeg ini. Betul. Mungkin Jawa Timur kali ya, nggak salah gue, yang paling populer sama sound horeg inilah. Iya, komunitasnya besar di sana. Ya, komunitasnya besar, pelaku usahanya tuh banyak gitu loh. Pelaku usahanya termasuk usaha juga nih. Usaha sih menurut gue, karena Masuk kan bisnis juga ini. kan dari beberapa yang gue dengar, si sound horeg ini sebenarnya itu dia penyewa alat-alat pesta. Alat-alat sound system, sorry. Itu base model Base usahanya itu, Iya, terus iya, dia iya. bikin si sound horeg yang gede banget itu, yang ternyata itu yang banyak dipesan sama orang-orang yang bikin hajatan gitu kan. Iya. Dan lucunya juga kalau ada kayak karnaval yang pakai sound horeg nih gitu ya, panggung-panggung, kadang-kadang juga vokalisnya nih kalah suaranya sama bassnya sih sound horeg. Itu ya, jadi sampai di YouTube itu dia ada bikin koleksi sound horeg yang gensetnya kebakar. Iya, karena pas lagi dia bass aja gitu kan, itu kan si powernya itu kan harus ngasih supply yang gede kan. Iya, dia narik daya kan, narik tuh. daya tuh. Itu gensetnya pada kebakar. Gua edan sih, ini orang gila, berapa dia modalin genset loh. Itu bukan barang murah loh genset itu. Iya. Emang lucu sih ini fenomena si sound horeg ini. Iya, jadi ada yang teriak-teriak. Biasa gua balik lagi di YouTube lah, gua balik ya. Dia tuh di YouTube tuh ada yang sambil dia nyalain sound dia tuh, terus dia MC-nya ada MC. Oh iya. Biasanya ada MC-nya satu. Dia nyalain tuh. Ibu-ibu yang punya utang jangan pada ngumpet di dapur, ayo keluar. Tapi kan kencang suaranya. Iya. Kamu sebelah aja denger. Soalnya Iya. sih dia tuh keliling kampung ya. Keliling. Ada beberapa tuh kan ada festivalnya gitu lah. Bukan festival, apa sih?
kejuaraan apa ya? Kompetisi ya? Kompetisi kencang-kencangan sound horeg itu. Oh, diadu, iya. Gitu. Gila itu sih. Iya, gue juga suka ngeliat yang di YouTube juga. Lucu juga sih dia dia kan ada yang joget-joget juga, ya kan, sambil dia keliling gitu kan. Iya, gayanya tuh pura-pura nyeting pakai laptop dari jauh. Depannya tuh si Sony itu kan sekarang lagi banyak parodi itu kan. Oh, ini yang ini ya? Maksud lu video yang si soundman ya, sound engineer yang ngomong ya. Sound engineer lah. Sound engineer ya. Itu kayak lagi nyeting gitu kan, serius gitu. Padahal kalau gua ini maaf kata ya, gua orang yang nggak tahu kan ya. Cuman kalau kita ngeliat dari itu kan, dia cuma nyeting volume aja. Nyeting volume 3 tuh. Volume, bass sama treble. Pokoknya treble kecil, bassnya pol. Volume yang diatur. Yang itu. disetel MP3. Iya. Gitu. Maaf, itu yang ini gue nonton bukan nonton, gue ngeliat komentarnya. Kan pasti kan kalau kita nonton video di YouTube yang agak menyimpang, pasti kan larinya ke komentar. Iya, kan, kita baca komentarnya juga ya kan. Iya benar. Ada yang bilang joki MP3 lah. Iya, ini kita bukan ngetawa cuma ini iya. Ini kan emang lucu komentar. Iya, lucu. Kan? Emang dia lucu. Ini gue juga itu karena gue perhatiin dia ngatur apa sih sebenarnya. Itu yang gue liat itu mah volume sama bass doang yang gue liat, kayak dia serius gitu kayak. Gue jadi dia dalam hati gue mungkin gue harus pelan-pelan nih, kalau nggak dipecah speaker gitu. Iya benar. Gitu aja speakernya. Bukan sana lah ya. Bukan tendensinya itu bukan nyari suara yang bagus gitu. Bukan kesuan kualitinya. Iya, bukan kualitinya. Biar barang nggak pecah aja ya. Jadi ada juga tuh momen epic itu hujan-hujan nyala soundnya. Oh gitu. Iya, dia masih tetap dinyalain gitu loh. Oh. Gua nggak ngerti sih si sound horeg ini sebenarnya ya. Ganggu atau enggak, mungkin kan ada lansia yang udah tua nggak pengen denger, atau anak kecil bayi yang mau tidur, ada yang lagi WFH, tapi tahu-tahu ada tetangga yang ngundang sound horeg tuh DJ Pargoy 10 jam nonstop. Karena biasanya dia lama saat itu ya. Iya? Dia bukan cuman kayak hajatan yang sejam 2 jam tuh. Oh. Lama. Gua kadang ngebayangin sih ya ini masjid tuh gimana, sekolah sekitarnya. Iya. Terus warga-warga simpel ya, ini ada izinnya apa enggak nih kalau mau nyelenggarain sound horeg ini? Betul, apalagi dengan intensitas suara yang keras itu ya. Iya. Gue pernah nonton juga di YouTube lah, itu ada orang yang kayak ngetes gitu loh, dia pakai yang decibel meter itu. Biasanya yang buat ngecek, kayak polisi pengen ngecek knalpot racing gitu. Oh iya, oke, decibel meter itu. Nah ini dia bisa bertahan di 130 dB gitu loh, saking kencengnya kan. 130 dB itu kencang tau? Kencang banget. Kencang banget. 130 dB. Itu gue kadang nggak kebayang ya kan, di Indonesia di mana-mana masjid ya, apalagi di Jawa kan. Itu kan saut-sautan berarti sound. Enggak, masjidnya kalah sih. Gue yakin gede banget coy itu. Gak tahu ya, pas lagi azan dimatiin gak barang mungkin ya. Jadi sebenarnya sih ada bagusnya juga sih si sound horeg ini tuh dia membuat hajatan jadi rame, jadi kesannya kan nggak mati gitu loh, ambience-nya tuh rame aja. Betul. Terus sama biar tetangga tuh pada melek nemenin orang yang hajatan gitu kan. Mau nggak mau kan memang kuat suara dia. Kencang banget itu. Gua nggak pernah datang, tapi gua tahu di YouTube tuh ini kencang banget sih. Karena kita bisa ngebayangin dari video YouTube aja, kita bisa ngebayangin seberapa kencang suara itu. Dengan tembok yang pecah, kaca pecah, genset yang kebakar, ini gua ngebayang sini. Masalahnya kan juga kadang bukan cuma volume doang. Iya. Tapi durasinya. Iya, gua tahu dia sampai pagi lah itu, kayak dari malam sampai pagi gitu kan. Kadang pagi udah nyala nih, dari pagi nih dia udah mulai nih. Oh, dia sound check mungkin. Iya kan udah mulai datang dia nih, ngetes tuh dia tuh yang mainin knop itu kan. Oke. Siang-siang makin keras. Siang makin keras. Iya, siang-siang makin keras. Terus malam tambah rame. Barang itu ya kan. Jadi bukan cuma 1 jam aja gitu. Benar, itu sampai pagi soal gua. Iya. Kayak apa ya? Jadi kayak call center gitu, 24 jam. Iya, benar. Karena itu kencang banget sih. Saking dia Emang modelnya kayak gitu kayaknya. Karena emang hajatan di Jawa itu dia identiknya tuh dari
bisa 2 hari 2 malam. Oh, nggak berhenti itu ya. Kalau di Jakarta kan biasanya kan hajatan itu kan kayak kita datang ke gedung, mungkin 1 jam 2 jam selesai gitu kan. Kalau di Jawa itu dia emang di rumah tapi bisa 2 hari 2 malam, bisa 3 hari 3 malam kali. Itu memang organ tunggal nggak berhenti terus. Benar, iya. Paginya denger dangdut, kan? Terus siangnya itu dengerin remix, DJ remix. Iya, DJ remix, DJ remix. Malamnya MC-nya curhat. Iya, biasanya tuh ya MC-nya tuh ada tuh dia ada cerita, ada sambil musiknya jalan tuh dia ngoceh-ngoceh sendiri gitu loh. Iya tuh itu memang identik sama organ tunggal yang gue tahu di Jawa Timur, Jawa Tengah sih. Iya, dia kayak gitu emang. Memang modelnya kayak gitu kan di sana. Biar rame lah ya. Iya bener teman-teman, itu emang gede-gede banget itu soundnya. Misalnya tetangga gua terus lu bikin ngundang sound horek ya, mungkin gua juga kan segen mau negur ya kan, ya lu lagi bikin acara, tapi gua mau protes gimana. Apalagi MC-nya nyeletuk gitu kan, biasanya kan malam-malam tuh tetangga yang nggak datang berarti hatinya keras, doakan biar cepat lunak. Iya kan, MC-nya tuh itu loh. Iya, suka kayak gitu-gitu ya. Iya, MC-nya tuh nyindir gitu loh. Karena tapi kan ya balik lagi kan, gua sebagai tetangga butuh tidur, lu juga butuh event, kita kan harusnya kan kayak saling menjaga gitu loh. Iya, saling memahami. Iya, memang fenomena sound horek ini menarik sih. Ya sarannya ya tetangganya jangan baperan aja pokoknya ya. Kalau udah memang tinggal di lingkup di daerah yang banyak komunitas sound horeknya ya jangan baperan. Jangan gitu baper kan. Ya, emang buat senang-senang aja sih. Tapi kalau tiap minggu ada itu juga penting sih. Kayaknya ada impact jangka panjang ke kuping sih itu. Iya. Sampai iya kan. Live dangdut kan. Iya, dia live loh. Ada yang live, ada yang pakai organ, ada yang MP3. Tapi kayaknya nggak afdol kalau kita sendiri yang mengutarakan opini kita, karena kita terbatas dari YouTube aja nih. Iya kan. Kita udah punya teman, kita ada salah satu dia yang gue tahu dia bukan pelaku usaha tapi dia penikmat sound horek ya. Iya, yang gue tahu dia selalu datang ke festival. Gue gimana bilang ya, festival atau apa ya? Hajatan-hajatan yang ada sound horeknya lah. Iya. Dia ini selalu datang, terus selalu bikin di IG story-nya dia lagi. Iya, dia tuh maksudnya ini suka lah dia sharing kayak gitu. Langsung aja lah kita call teman kita nih ya. Langsung aja kita ajak join online ya. Kita ajak join online di podcast kita kali ini nih. Namanya Fauzi nih, dia sebagai salah satu penikmat sound horek. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Poji. Lagi sibuk, Poji? Enggak, biasa dah. Iya, di rumah aja kan ya. Kalian lagi masang keramik bar. Oh, lu sekarang posisi lagi di mana? Di Jawa Timur apa Jawa Tengah nih? Di Jawa Timur, Jawa Tengah. Kebetulan baru pulang dari Jawa Timur. Baru pulang dari Jawa Timur. Nah, ini yang gue bilang tadi, Said. Jadi si Fauzi ini dia kalau ada event-event festival, gue bilangnya festival atau festival lah. Hajatan lah tentang sound horek, Fauzi ini datang. Dia sebagai salah satu penikmat sound horek. Iya. Lu jangan memutarbalikkan fakta apa. Fauzi, gue membuat opininya ke para pendengar kita kayak gitu loh. Iya. Lo itu sebagai salah satu penggiat bukan penikmat sound horek. Iya. Ya, sebenarnya gimana sih Waji ya? Coba boleh lo bisa ceritain sedikit. Soalnya kita podcast ini lagi ngomongin sound horek nih, Waji. Iya, lagi ngomongin sound horek nih. Nah, masalahnya ini kontradiktif, Bar. Maksudnya podcast lu sebelumnya. Ini kontradiktif. Kalau gue ternyata penikmat sound horek, berarti omongan gue yang di podcast sebelumnya itu nggak ada apa-apanya itu udah. Itu kan itu hangus secara otomatis. Itu kan Fauzi yang lain. Ini Fauzi yang lain lagi. Nanti pasang fotonya yang beda. Iya, nanti kita. Apa ya? Sound horek ya. Gua yang mau gua nanya ini, opini lu tentang sound horek nih oke apa enggak sih sebenarnya, sebagai lu salah satu mungkin ya yang lebih tahu tentang itulah.
balik lagi soal point of view. Oke. Balik lagi ke situ. Kalau lu lihat dari sudut pandang gua, ya lebih sorry norak gitu loh. Menurut lu ini norak ya? Oke. Iya. Kenapa? Cuma Kenapa? karena itu yang pertama itu bukan budaya. Jadi gua nggak merasa bersalah mengatakan itu norak karena itu bukan budaya. Oh bukan ini. Jadi itu gua nggak ngatain budaya manapun karena itu bukan budaya. Ini fenomena kali ya? Ya boleh bisa dikatakan seperti itu. Cuman kan yang ya gue nggak pernah, mungkin hanya sekali lah yang lihat. Cuman itu di jalan besar gitu loh, nggak. Sementara di media sosial tuh gue ngeliatnya kayak yang lu tau nggak yang rumah jatuh itu loh, apa namanya, genteng-genteng gitu. Iya, genteng jatuh, kaca pecah. Terus ada satu gapura itu dibongkar supaya dia lewat. Oh iya benar, biar truknya bisa lewat ya kan? Betul. Kan ya lu coba pikir dah, lu kan kuliah nih. Lu berdua kuliah kan ya. Iya kan, maksudnya coba lu pikir dah, masa sebegitunya sih gitu loh. Tapi kan waktu itu klarifikasinya katanya dibetulin lagi Poji katanya ya. Ini bukan soal dibetulin, Bang. Oh, okay. Ini soal menyebabkan terjadinya begitu. Kerusakan ya kan. Lah iya. Benar. Ini bukan soal lu ya udah sakit gue beliin obat, bukan soal itu. Iya benar. Ini udah bikin sakit duluan ya. Kalau lu mau main di lapangan besar stadion itu oke lah. Jangan, nggak ada yang larang. Ini di kampung Boji, pemukiman padat. Di gang ya. Di gang. Itu dia makanya. Maksud gue kayak di jalan di Batam ini kan besar-besar tuh. Lu main di situ nggak ada yang marah. Paling cuman apaan tuh topeng monyet apa kan. Iya. Ada di jalanan. Tapi kan ini enggak yang gue lihat di bukan kenyataan ya, gue ngeliat di media sosial tuh di jalan-jalan kecil, Cok. Oh iya. itu kenceng banget loh, gue yakin itu kenceng banget, speakernya gede loh itu. Iya, cuman yang gue heran, Bang, ada aja yang di depannya satu speaker ada lo dengerin lo. itu sih pasti abis neken sih Boji. Iya. Abis neken sih itu. Itu yang gue rasa kalau emang dia bubar, bukan orang yang dikasih bubar, dendang telinga aja dikasih. Dendang telinga aja dikasih. Jangan banyak-banyak ngomong itu nih, susah nih sensornya. Tiap katanya disensor nanti. Karena gituan disebut. Ya lagian dia coba lu pikir dia nih ada sound system itu ada berapa tingkat kan ya? 12, 14 ya kan? Gede pokoknya pakai truk gede. Iya. Dan itu kayak melebar-lebar dari truk gitu loh, Bang. Lebih lebar dari truk gitu maksud gua. Iya. Kayak terus lu joget-joget di depannya. Terus kan sekarang lagi ramai tuh Poji yang di media sosial itu parodi abang-abang MP3-nya tuh. Sound engineer-nya. Iya. Itu kan sound engineer juga dia titelnya. Iya betul. Dia di depannya ada laptop ya, Betul. Megang Surya apa Super. Iya. Nyeting sound itu Poji. Iya, cuman kita, kalau gue pribadi gue nggak bisa mendiskreditkan pekerjaannya dia karena pekerjaannya dia pasti suatu butuh keahlian. Iya, betul. Ini kan yang kita sayangkan adalah kok masyarakat mau nerima gitu loh. Oh, gitu loh. Mungkin ada masyarakat yang menikmati ini, Poji. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Oh, ini lu bukan salah satunya? Kan lu salah satunya nggak? Bukan? Gue salah 2 dia. Dapat 8 dong salah 2. Iya. Gimana ya? Iya. Fenomena ini ya. Ini kan soal tempat aja, Bang. Mungkin kalau menurut gua kayak tadi balik lagi gua bilang di stadion, di oke lah ya. Ini kan nggak di jalan-jalan, cuman yang ya banyak yang di apa ya, di negatifkan adalah ya kok bisa lu begitu gitu loh, joget-joget di depan. Dia kan dia ada tanda kutip, gua nggak ngerti namanya apa, kayak biduan gitu kan ya. Oh iya. Yang disawer gitu loh. Iya, benar. Tapi ini Sound Horeg ini dia beda sama acara dangdutan berarti ya? Beda lah. Dia orang dia jalan juga kok, sambil jalan kok. Berarti kayak konser datang ke rumah lu. Ini Bang, sorry to say bahwa ini pengamen tapi kaya. Oh iya benar. Kan dia hidup dari saweran juga kan? Iya. Jadi biduan-biduannya itu kan disawer. Cuma ada kebanggaan lah. Misalkan lu punya, dia kan ada kayak pimpinan orkes gitu ya, di sana pimpinan sound gitu, dia punya sound dan itu mahal ya, itu. Jadi pasti mahal, Bang. Iya. Gak ada, makanya gue bilang ini ngamen tapi mahal. Iya benar.
Tapi kan Iya, nggak sebenarnya benar. kan kalau kita lihat di berita-berita juga sebenarnya pengakuan dari pengusaha-pengusaha sound horeg itu kan mereka dapat uangnya bukan dari yang saweran ya Poji, Oh iyalah saweran itu kan cuma buat itu mah nggak ada apa-apanya buat mereka. iya lebih ke Paling arah nggak buat ongkos jalan aja nyewain udah. iya bisnisnya Tetep mereka kan nyewain sound kan. Iya, lebih kebanggaan aja. Oh iya bener-bener. Jual nama lah nih, kayak kalau orkes dangdut tuh kayak Palapa gitu kan. Iya. Terus apa tuh biasa tuh yang anak-anak sotokau tuh. Soto kau ini apa ya? Ada geng motor baru di Jakarta bang sotokau. Coba lu cari di Google sotokau. Ada. Waduh, gua ngerti deh. Pasti dengerin dangdut deh. Iya. Aneh-aneh. Ya, berarti lu kurang setuju lah sama sound horeg ini ya kan? Lebih ke tempatnya aja sih. Oh. Kalau lu bicara gue setuju nggak sama sound horeg, silakan. Gue nggak anti musik. Karena Silakan. Cuma kan tempatnya. Udah tempat dia udah gitu dari pagi sampai malam, pagi sampai pagi lagi nggak salah gua tuh. Dari pagi sampai pagi. Iya. Terus. Itu armada. Pergi pagi pulang pagi. Ya gimana? Iya, Moji. Buset deh. Nggak kebayang sih tuh bindengnya kayak apa, kuping itu bentuknya kayak apa ya? Dengerin suara sekeras itu ya. Itu sampai rumah. Lu kayak nonton Aji Bolot sama Aji Bali. Iya. Lu udah makan baru jawab. Lu budek bar 24 jam dengerin begitu. Iya bener, sound horeg nih emang fenomena yang ini sih. Jadi Poji, dari lu nih ada saran apa nih sebagai penutup dari lu nih? Buat Enggak. Sebelum nutup ya. Oh iya. Ada lagi. Yang lucu lagi dia udah diharamkan oleh fatwa MUI-nya. Karena? Jawa Timur. Oh ada itu ya? Karena mengganggu. Udah turun nih fatwanya ya? Udah turun. Oh, oke. Abis itu emang dasar orang Indonesia terlalu pintar. Oh iya, gua ada tuh. Dia bikin sound horeg. Lu bisa cari di Google. Itu dikasih LED halal bah, tulisan terus tunggu dulu, terus yang joget pakai gamis bah. Asli ini ada ini. Mungkin dia nggak halalnya karena ada kebuka gitu kali. Itu kan lu kan nggak halal karena mengganggu. Iya. Lebih banyak mudorotnya dibanding maslahatnya kan begitu. Iya, jadi maka dibikin label halal, dia joget terus lagunya juga lagu-lagu ya lagu-lagu Arab gitulah. Oh yang dipasang sekarang jadi kayak gitu. Iya. Tapi tetap bassnya gede pasti yang gue yakin. Gue kayak ngomong sama anak gue yang kelas 4 SD, banyak banget akalnya bang. Iya benar. Lu jangan makan coklat, dia makan es krim tapi strawberry. Iya. Lah kan bukan es krim coklat katanya. Iya benar. Iya. Ini ada suara ambulan di mana sih, Said? Itu. Oh, pemadam kebakaran ya? Iya, pemadam masuk. Oh, kayaknya sih di rumah sebelah deh. Coba di rumah sebelah. Lu kok tenang di rumah sebelah? bukan di sini itu, Pak Ji. Tapi ada pemadam kebakaran lewat. Mungkin nanti Said bisa diedit lah itu suara dia. Oke, saran terakhir, pendapat lah ya, pendapat terakhir lah ya. Kayaknya kalau untuk soal sound horeg ini ya. Sound horeg ini kalau memang lu suka silakan, nggak apa-apa. Cuma lu harus tahu tempat kan gitu. Dan terlebih buat temen-temen atau yang nonton podcast lu ini. Kalau bisa ini mah kalau bisa aja. Sekolah yang tinggi. biar lu pinter. Iya. Itu aja. Pesannya. Sekolah aja yang tinggi biar lu pinter. Padahal awalnya kita kira dia salah satu penikmat sound horeg. Iya. Gue penikmat bang. Penikmat di media sosial. Iya. Ya lu tahu dah yang ada komen-komen ya itu gue. Iya, jadi abis dinonton 5 menit, abis itu langsung baca komennya tuh. Dari komen-komen. Lucu bang, lucu komen. Lucu emang. Asli. Iya. Lucu. Kayak kata si Said tadi, ada orang komen ini mah abang-abangan M3 katanya. Iya. Ada lucu. Iya. Lucu udah pokoknya. Kalau nonton komen lucu. Iya bener. Iya bener setuju. Berarti itu ya saran dari Fauzi kali ini, sekolah yang tinggi.
biar pinter. Biar pinter. Iya. Bukan cari sekolah yang tinggi, bukan. Iya, biar pinter. Biar pinter, bukan berarti anti Son Horek. Oh, enggak. Sekolah yang tinggi biar pinter gitu kan. Biar pinter aja. Iya, biar pinter aja. Oke. Iya. Lah itu sound engineer juga pasti sekolahnya tinggi. Betul, itu. ada ilmunya itu. Susah itu, Iya, susah. betul. Iya. Cuman nggak sempat psikotes aja. Nentuin bass sama treble itu susah sih. Nah itu susah banget. Aduh. Oke deh, Fauzi. Oke. Terima kasih Poji atas opini-opininya tentang Son Horek. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Iya. Oke. Bye-bye. Thank you, Fauzi. Bye-bye. Ya, jadi gitu menurut pendapat si Fauzi tentang Son Horek ya. Iya, bahkan dia sendiri pun sebenarnya kan sempat main ke daerah Jawa Timur. Dia sempat ngeliat lah itu. Tapi kayaknya dia lebih ke arah posisi yang terganggu ya. Iya, dia kayak terganggu deh. Iya. Terganggu jiwanya. Kalau jiwa dia emang udah terganggu sih setahu gua. Oke, jadi saran aja juga nih. Kita pengen ngasih saran juga. Ngasih saran sih, ya. Ngasih saran juga lah buat para penonton kita nih. Iya. Cobalah misalnya memang punya hajatan gitu, pengen buat hajatan, coba atur volumenya dan durasinya gitu. Volume dan durasi iya sih, volumenya kalau bisa sih jangan sampai ke kampung sebelah ya. Volume jangan jangan sampai ke kampung sebelah, terus juga durasinya jangan sampai pagi gitu kan sampai ya. pagi gitu Iya, kan. benar. Terus kalau bisa juga dapetin izin lah, ya kan. Jangan tahu-tahu bikin aja ya. Jangan seenaknya, enak jidatnya aja gitu nyewa Son Horek bikin hajatan. Iya benar. Suara besar-besar nggak pakai izin gitu kan. Iya, di saat gua baru selesai sakit jantung gitu misalnya, sakit gigi lah kita gigi ya kan. Seenggaknya kan saat kita minta izin ke RT atau ke RW, si RT RW ini tahu kan kondisi lingkungan di situ gimana. Apalagi ada bayi, ada lansia. Gitu loh. Nah, jadi kalau bisa juga nih kasih tahu juga selain minta izin kasih juga info ke tetangga-tetangga lah. Oh iya, kalau pengen ngadain yang kayak gini-gini gitu. Kalau ini bisa ke hotel dulu, kabur ya kan. Kalau terganggu. Iya benar. Jadi inti gitulah. Maksudnya saling menghargai lah. Ya, mungkin bukan saran sih buat tetangganya juga ya mengerti juga kalau mungkin tetangganya lagi ada hajatan, lagi mau rame-rame. Betul. Jadi dari dua sisi harus saling mengerti. Ya. Dari pelaku sama penikmatnya juga saling mengerti lah. Iya. Sebenarnya kalau yang gue tangkap ya, Son Horek ini kan salah satu hiburan rakyat gitu loh. Cuman ya asal jangan sampai kelewatan aja lah. Rame itu boleh, tapi jangan sampai bikin orang trauma. Denger kayak ada MC-nya tuh lagi ngomong, "Selamat pagi sayang," tapi volumenya 100 gitu loh kan, dia bassnya penuh. Dia kan suaranya juga "Selamat pagi sayang." Jadi kayak gitu kan. Teman-teman nih punya cerita lucu nggak atau pengalaman tentang Son Horek, pengalaman lucu atau mungkin horor? Iya. Ceritain ke kita, DM atau komen di kolom komentar. Terutama para penonton podcast ini yang memang tinggal di daerah yang banyak komunitas Son Horek nih, banyak. Gitu. Kita pengen tahu juga nih sebenarnya gimana sih di lapangannya. Benar gimana sih, apakah memang mengganggu atau memang ternyata menikmati gitu. Jangan-jangan memang satu lingkungan itu, satu daerah memang penikmat semua. Memang penikmat semua, memang ya dia suka sama acara itu ya kan. Benar. Kita kan nggak tahu lah, makanya kita pengen tahu nih, coba komentar lah kawan-kawan, tolong komentar gitu. Betul. Kirim kita, nanti kita bacain di episode selanjutnya lah. Iya. Oke, jadi gitu aja nih podcast kita kali ini. Tentang ringan ya. Iya. Ngobrol waras tapi receh ya. Iya, oke. Simple aja. Ambil hiburannya, diambil ilmunya, diambil. Tapi kalau ada yang salah kata, mohon maaf. Iya. Kita tidak bermaksud menyinggung. Iya, tidak maksud menyinggung, mendiskreditkan Son Horek ini. Iya, betul. Oke. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Semoga telinga kita tetap waras. Oke. Jangan lupa like video ini, komentar juga. Yang belum subscribe, nyalain tombol notifikasi biar kalau kita upload video langsung dapat notifikasinya nih. Yes. Iya. Episode selanjutnya kita perlu teaser.
Kayaknya nggak perlu kali Nggak ya. perlu, nanti tunggu aja. Ini kita akan bakalan menjadi ngambil barang-barang hot terus. barang-barang hot terus selanjutnya nih yang ini nih. Oke, sampai jumpa lagi. Gue kayak gitu. Bye bye. Bye bye.